Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Immanuel Ersan Saragi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai drone, tugas dari Pak Arif, yaitu kelebihan dan kekurangan 3 jenis drone yang digunakan pada lahan sawit. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Immanuel Ersan Saragi, Bina STIKB NIM 23932 angkatan 2022 dari jurusan Teknik Pertanian. Baik, lanjut aja. Yang pertama adalah drone multicopter. Kelebihannya yang pertama itu adalah dapat terbang secara vertikal, melayang, dan melakukan manuver presisi, membuatnya ideal untuk pengambilan gambar dan survei di area terbatas. Yang kedua yaitu adalah lebih mudah digunakan, dikendalikan, dan dipelajari dibandingkan dengan jenis drone lainnya. Dan drone itu cocok untuk pengguna pemula. Yang ketiga yaitu dapat membawa beban yang lebih berat jika dirancang dengan ukuran yang sesuai. Dan untuk kekurangan drone multicopter, yang pertama yaitu adalah umumnya drone ini tuh memiliki waktu terbang yang lebih singkat, berkisar 20-30 menit per baterai. Yang kedua itu adalah rentan terhadap angin kencang yang dapat mempengaruhi kestabilan penerbangan. Yang ketiga, tidak cocok untuk misi yang memerlukan penerbangan jarak jauh. Selanjutnya itu adalah drone yang kedua, yaitu drone fixed wings, yang dimana kelebihan dari drone fixed wings ini yang pertama yaitu mampu terbang lebih lama hingga 16 jam lamanya dan mampu menempuh jarak jauh berkat desain aerodinamisnya. Yang kedua yaitu adalah drone fixed wings itu lebih stabil dalam kondisi angin kencang dibandingkan multicopter, sehingga drone fixed wings ini cocok untuk survei di lingkungan yang tidak bersahabat. Yang ketiga adalah ideal untuk pemetaan area luas karena dapat menempuh jarak jauh tanpa sering mengganti baterai. Akan tetapi drone fixed wings ini juga memiliki kekurangan, antara lain yang pertama kurang fleksibel dalam hal manuver dan tidak bisa lepas landas atau mendarat secara vertikal tanpa landasan. Yang kedua yaitu drone fixed wings ini tuh memerlukan lebih banyak ruang untuk take off dan landing serta mungkin memerlukan perakitan sebelum penerbangan. Yang ketiga adalah meskipun drone fixed wings ini dapat mengangkut muatan lebih berat, akan tetapi desainnya tidak selalu mendukung pengangkutan barang besar. Baik, selanjutnya itu adalah drone terakhir yaitu drone VTOL, yang dimana kelebihannya yang pertama, drone ini tuh dapat take off dan landing secara vertikal tanpa memerlukan landasan, yang dimana ini memungkinkan penggunaannya itu di lokasi terbatas. Jadi drone VTOL ini bisa dilakukan di lokasi yang terbatas seperti itu. Yang kedua, drone VTOL ini memiliki kelebihan yaitu memiliki kemampuan terbang yang stabil dan mudah dioperasikan, mirip dengan helikopter. Jadi bisa dikatakan drone VTOL ini tuh mirip dengan helikopter, seperti desainnya yang seperti bisa kita lihat di sini. Dan yang ketiga yaitu adalah kelebihannya cocok untuk digunakan di daerah sulit dijangkau seperti pegunungan atau hutan. Jadi ketika kita ingin melakukan pemetaan di wilayah pegunungan dan hutan, drone VTOL ini tuh lebih cocok digunakan itu, lebih direkomendasikan seperti itu. Akan tetapi juga drone VTOL ini tuh memiliki kekurangan, antara lain yang pertama, drone VTOL ini umumnya memiliki waktu terbang yang lebih pendek dibandingkan dengan fixed wing karena membutuhkan lebih banyak daya untuk take off secara vertikal. Jadi bisa dikatakan VTOL ini tuh tidak bisa lebih lama terbangnya dibandingkan dengan fixed wing. Yang kedua yaitu adalah kemampuan muatannya itu biasanya lebih kecil dibandingkan dengan fixed wing, membatasi penggunaan untuk pengangkutan barang berat. Jadi jika dibandingkan dengan drone fixed wing, drone fixed wing itu masih lebih diunggulkan jika mengangkut muatan ya teman-teman. Dan itu adalah kekurangan dan kelebihan dari 3 jenis drone yaitu multicopter, fixed wing, dan VTOL. Dan pertanyaannya adalah drone mana yang lebih direkomendasi untuk kelapa sawit? Untuk perusahaan kelapa sawit, kalau menurut saya pribadi, drone fixed wing ini tuh adalah pilihan yang lebih tepat gitu. Atau dengan kata lain, drone yang kedua yaitu fixed wing. Dikarenakan yang pertama, jarak tempuh dan durasi penerbangan drone fixed wing itu dapat menjelajahi area luas dalam waktu yang lebih lama tanpa perlu sering mengganti baterai. Dan itu sangat berguna untuk pemantauan kebun kelapa sawit yang luas. Yang kedua, efisiensi pemetaan.
Jadi drone fixed wing ini tuh memiliki kemampuan dalam pemetaan area besar dengan efisien, akan membantu perusahaan dalam merencanakan penanaman dan pengelolaan tanaman secara lebih efektif dibandingkan metode manual. Dan yang terakhir adalah kenapa saya merekomendasikan drone fixed wing, yaitu karena drone fixed wing ini memiliki stabilitas di lingkungan berangin. Karena dengan stabilitas yang lebih baik dalam kondisi cuaca buruk, fixed wing dapat beroperasi lebih andal di lokasi perkebunan yang mungkin terpapar cuaca ekstrim. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Terakhir, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.